Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini kita telah masuk di dalam episode ke-10. 10 ya. Episode ke-10 dengan judul yang sangat baik, yaitu Mujizat Pengampunan. Apa maksud pengampunan ya? Bicara pengampunan, ini sebenarnya yang paling susah dilakukan. Tapi saya yakin dan percaya malam ini pembahasan dari Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara memberikan tips bagaimana mengampuni, terutama pasangan kita. Ya. Dan belajar mengajarkan kita untuk maafkan aku Mama. Kita akan dengar Semoga ini ya. ini dapat menjadi nasihat-nasihat yang bagus ya, yang bisa kita hidupkan di dalam rumah tangga kita. Baik, sebelum kita memulai acara kita, ayat inti kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada malam hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama untuk belajar mengenai firman Tuhan dan juga mengenai kuasa mujizat pengampunan. Tuhan, banyak dosa, banyak pelanggaran yang kami lakukan, baik di dalam hubungan kami dengan suami istri, dengan keluarga, dengan orang tua atau sesama kami. Ajar kami agar dapat saling mengampuni, merendahkan hati, dan belajar mengikuti teladan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu kepada kami, bukan kehendak kami Tuhan. Berkati acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati tim Hope Channel yang melakukan tugas-tugasnya. Berkati semua peralatan yang dipakai agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu kekal hingga selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, diingatkan kembali apabila Anda mempunyai pertanyaan, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Bisa melalui WhatsApp atau melalui SMS, atau saudara juga bisa mengirimkannya melalui akun media sosial dari Hope Channel, melalui Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup lokasi di mana Anda berada. Kita akan langsung menyapa narasumber kita ya. Mari. Yang ada di Amerika, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya berbahagia. Selamat bertemu kembali. Iya. Ya. Sehat-sehat, Pendeta, Ibu Pendeta. Sehat-sehat, puji Tuhan. Masih sehat, puji Tuhan. Oke, senang kembali bertemu dengan Pendeta dan Ibu Pendeta ya. Khususnya malam ini mengenai kuasa pengampunan, itu luar biasa, itu pasti topiknya. Ini pelajaran yang sangat baik buat kita semua, khususnya suami istri dan juga mungkin anak-anak dan kepada orang tua juga. Jadi silakan saja langsung kepada pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntara. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, ini adalah satu pembahasan yang sangat penting untuk kita semua, yaitu mujizat pengampunan. Jadi pengampunan satu mujizat ya. Oh ya, kalau kita sudah pelajari nanti ini bagaimana hebatnya kita dapat mengampuni, kita akan bersyukur bahwa firman Tuhan telah memberikan nasihat yang begitu baik kepada kita. Memang rumah tangga ini banyak masalah ya. Kadang-kadang sang suami atau sang istri kasar ya. Bukan saja kasar, kadang-kadang itu binatang di kebun binatang juga namanya disebutkan. Aduh, bukan main. Apakah itu bisa diampuni? Masih bisa diampuni. Kemudian kadang-kadang ada suami atau istri tidak berterus terang mengenai masa yang lalu, jadi akhirnya dengarnya aja dari orang lain, ya. Itu bisa diampuni? Bisa diampuni. Makanya kalau kita memberikan counseling kepada orang yang mau married, kita harus katakan,
selesaikan dulu apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Sekarang kasih tahu terus terang supaya jangan nanti akhirnya sudah married, sudah menikah, baru ketahuan, oh dulu kamu begitu ya. Itu jadi persoalan. Menjadi masalah yang sangat besar sekali. Kemudian dalam rumah tangga kadang-kadang ada yang ngebohong, tidak pegang janji, ya. Bagaimana? Bisa diampuni? Masih bisa diampuni. Masih bisa. Kadang-kadang tidak memberikan uang belanja yang cukup. Ya, kadang-kadang tidak dikasih juga pulsa untuk telepon atau untuk WhatsApp. Apakah bisa diampuni juga? Masih bisa diampuni. Dipikir bahwa wanita itu bisa bikin mujizat ya. Uang yang nggak cukup bisa cukup makanannya. Tapi itu bisa diampuni. Bisa diampuni. Kadang-kadang suka curiga, cemburu, ya. Nah, itu sering terjadi dalam rumah tangga. Dan itu juga bisa diampuni. Bisa diampuni juga. Kemudian kadang-kadang dia lebih dekat dengan keluarganya. Jadi dengan mertua kita atau dengan ipar, ya kadang-kadang kepada mereka dikasih uang, kepada istri nggak dikasih uang. Iya. Tapi itu pun bisa kita ampuni. Oh, bisa diampuni juga. Bisa kita ampuni. Kadang-kadang dia selalu marah-marah, ya, dengan tidak tahu sebabnya apa. Pokoknya marah-marah. Mungkin dia kurang tidur atau mungkin dia marah di kantor. Itu bisa diampuni juga. Masih bisa diampuni. Masih bisa. Tetapi kadang-kadang ada suami yang gunakan kekerasan. Tempeleng lagi. Tempeleng. Ya. Kita dapatkan berita minggu yang lalu ada suami yang tempeleng istrinya. Bisa diampuni. Masih bisa. Masih bisa diampuni. Ya. Kemudian ada yang tidak memberikan waktu untuk keluarganya. Dia sibuk. Justru sudah menikah, dia justru masih suka dengan teman-temannya. Dia main kartu dan sebagainya. Tidak cukup waktu untuk keluarga. Ya. Bisa diampuni? Masih bisa. Masih bisa. Sekarang ini yang berat ini. Selingkuh. Tidak setia. Masih bisa diampuni? Masih bisa diampuni. Wah, tetapi kalau ini berulang-ulang terus, ya 3-4 kali dia berselingkuh dengan hubungan dengan orang lain, artinya dia tidak mencintai kepada istrinya. Masih bisa diampuni? Masih. Kita ingatkan Hosea bagaimana istrinya sudah begitu hebat selingkuh dan tapi suaminya masih bisa. Nah, ini yang saya dapatkan dari C.S. Lewis, katakan begini, ya. Menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Ya. Karena Tuhan telah mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam kamu. Iya. Jadi kita semua sebetulnya tidak bisa dimaafkan. Kita harus mati dan mati untuk selama-lamanya, musnah sama sekali. Namun Yesus datang untuk mengampuni kita. Dia mati untuk kita. Ya. Kematian kita diambilnya. Itulah sebabnya kita harus siap untuk mengampuni juga, bukan? Iya. Ya. Nah, sekarang kembali kepada Alkitab. Pesannya apa yang sudah dibacakan tadi, Efesus 4 ayat 32? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bagaimanapun besarnya kesalahan yang telah dibuat, tetap masih bisa diampuni. Sedangkan Kristus sudah dipaku di kayu salib, masih bilang, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau Yesus sudah mengampuni kita semua, bahkan dia menderita untuk kita, ya, mengapa kita tidak saling mengampuni satu sama lain? Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya seorang itu tidak mengampuni? Ya, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Ini lebih bagus dari kedokteran yang bahas. Ya, ini Dr. Karen Swartz, dia adalah Director of Mood Disorders Adult Consultation Clinic di John Hopkins Hospital. Dia katakan kalau kita marah, yang tidak mau mengampuni, ya, itu sama seperti kita dikejar-kejar oleh singa atau dikejar oleh macan. Ada selalu dalam fight or flight mode. Jadi kalau kita kan dikejar oleh binatang itu kan kita kan takut. Kita kan akhirnya jantung kita berdebar-debar karena kita takut kita ditangkap oleh binatang itu. Kemudian ini karena stres hormon yang keluar di dalam tubuh kita, maka dia akan menyebabkan ini pembuluh darah jadi nyempit. Kalau pembuluh darah nyempit, jadi tekanan darah jadi tinggi. Nah, kita pergi ke dokter, kita periksa, wah, tekanan darah sudah tinggi. Kenapa? Lagi marah, lagi nggak ngampuni. Dan akibat daripada stres hormon yang keluar dalam tubuh kita, maka kita punya kekebalan itu akan menurun. Kalau kekebalan menurun kan, wah, bisa kena COVID-19. Iya, kena pilek, batuk, flu, dan sebagainya. Sebab tidak ada kekebalan yang bisa menangkap ini, apalagi COVID-19 sekarang ini. Dan kemudian akibatnya kita akan makin depresi karena kita dalam keadaan marah selalu. Kemudian kita dapat mendapat penyakit jantung. Loh, kenapa bisa dapat penyakit jantung? Ya karena ini stres hormon mempengaruhi pembentukan daripada kolesterol. Jadi kolesterol kita makin tinggi, itu akan menyebabkan pembuluh darah
darah itu menyempit, dan kalau pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung tertutup karena ada penyumbatan ini, jadi nggak bisa lah ini jantung mompa. Kalau nggak bisa pompa ya, apa yang terjadi? Ya, Jantung berhenti ya matilah orang tuh Mati. kena serangan jantung. Itu hanya oleh sebab tidak mau mengampuni. Iya, tidak mau mengampuni. Dan kemudian bisa dapat diabetes. Kenapa bisa dapat diabetes? Karena stres hormon ini akan mempengaruhi bukan saja produksi daripada insulin, tapi kerjanya daripada insulin. Sehingga akhirnya gula darah itu tidak bisa dikonversikan, orang itu bisa mendapat diabetes. Bukan main hebatnya ini. Iya. Makanya Tuhan katakan kita harus mengampuni, kalau enggak, wah, dampaknya sangat luas. Merugikan kita sendiri. Merugikan Dan sekali. satu poin yang sangat penting ialah kita menjadi budak dari yang kita benci. Iya. Ya. Jadi kita dan yang kita benci menjadi Tuhan kita, ya. Dan itu mungkin adalah seorang yang pernah kita kasih tapi kita benci oleh sebab dia sudah melanggar, sudah selingkuh, ya. Kita jadi budaknya. Kemudian apa yang terjadi? Dia bersama kita sampai kita susah tidur, insomnia, kemudian ke meja makan juga terbawa-bawa, kita tidak bisa makan, ya, tidak ada selera untuk makan. Kemudian kita pergi sewaktu kita kerja sehingga hilang konsentrasi dalam bekerja juga. Kenapa? Pikirkan itu, dia sudah selingkuh, ya. Itulah pemikiran kita, ya. Kemudian membawa kepada sembelit, sakit kepala, tekanan darah tinggi seperti yang dibahas tadi, bahkan mah juga, ya. Dan dia adalah Tuhan yang keras sekali meletakkan beban ribuan ton yang terlalu berat bagi budaknya. Jadi kita menjadi hamba dari yang kita benci. Dan apa yang terjadi sesudah itu, ya? Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Dr. Mason Turner? Ya, kalau kita mengampuni, dampaknya inilah. Ini ya Dr. Mason Turner, Director of Outpatient Mental Health and Addiction Medicine, kerjanya di Kaiser Permanente, California Utara, Northern California. Dia bilang kalau kita sudah mengampuni, ya itu Tuhan yang budak yang kasar itu, ya apa? Itu pleng kan? Pleng itu akhirnya stress level kita akan menurun. Jadi tidak ada stres, ya, kalau kita sudah mengampuni. Ya. Jadi stress level turun, stress hormon itu juga yang tadinya akan mendepresikan kekebalan tubuh kita, justru jadi kekebalan tubuh kita jadi naik. Jadi walaupun ada COVID-19 dia tetap kuat. Kekebalannya tetap kuat. Kemudian resiko serangan jantung akan berkurang karena lagi-lagi kolesterol production-nya itu tidak akan meninggi. Jadi kemungkinan untuk penyumbatan dari pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung itu akan sangat berkurang, sehingga kemungkinan untuk serangan jantung itu juga berkurang. Nah, dia memperbaiki kolesterol, juga tidur bisa lebih nyenyak. Karena ingat tadi dikatakan seperti budak, terus ikut sama dia sampai tidur sampai nggak bisa. Kalau sudah mengampuni, sudah pleng dia bisa tidur nyenyak, nggak ada insomnia. Terus tekanan darah tinggi dapat kembali menjadi normal. Karena kenapa? Stres hormon itu akan tidak membuat pembuluh darah itu nyempit lagi. Jadi dia akan renggang gini sehingga tidak akan naik tekanan darahnya. Kemudian kecemasan, depresi, dan stres akan berkurang. Nah, memperbaiki diabetes. Ingat tadi saya katakan bahwa penelitian mengatakan bahwa stres hormon itu bukan saja mempengaruhi kerjanya tetapi dari insulin, tetapi mempengaruhi juga produksi daripada insulin. Jadi kalau kita sudah mengampuni, itu jadi insulin bisa bekerja normal, bisa mengubah itu glukos sehingga kemungkinan untuk dapat diabetes itu berkurang. Dan kemudian kalau kita kan sudah mengampuni, ya kita jadi teman yang lebih baik. Teman yang baik, anggota keluarga yang lebih baik, ya, menjadi koleha yang lebih baik, ya. Jadi kita tetap bisa senyum dan tidak jadi masalah. Kenapa? Oleh sebab kita sudah mengampuni, satu ya. sama lain. Nah, tetapi kenapa ya mengampuni itu seperti susah, ya? Ya, sebab pengampunan adalah suatu beban yang berat, ya. Dan kadang-kadang pengampunan itu tidak beralasan. Kenapa? Sebab kita selalu berpikir, ya, apa yang kita tabur, kita tuai. Jadi kalau misalnya dia sudah melanggar, ya akibatnya biarlah dia nyaho. Biarlah dia tahu. Biarlah dia tahu. Nggak usah kita ampuni. Kita tidak usah ampuni. Ya, biarlah dia menderita, ya, oleh perbuatannya, ya. Kemudian diperlukan keberanian untuk mengampuni. Iya, bukan main. Sebab ini adalah satu perkara yang tidak logis. Kita hidup dalam suatu masyarakat bahwa kalau seorang itu sudah melakukan suatu kejahatan, dia harus menanggung kejahatannya, kesalahannya. Ya. Jadi, baik.
kalau begitu, apa kira-kira persiapan dalam diri kita kalau kita mau mengampuni orang lain? Pertama kali kita harus ingat masa lalu dan refleksikan. Dulu waktu pacaran baik-baik. Wah, dulu mesra sekali, ya. Mesra sekali, saling berkasih-kasihan dan sebagainya. Kita refleksikan, apakah mungkin saya sudah buat suatu hal yang salah sampai dia berbuat kesalahan tersebut, ya, pelanggaran tersebut. Jadi biasanya perselingkuhan itu pun bukan menjadi salah satu orang, tetapi juga salah suami istri, ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang saya buat, ya, yang menyebabkan, ya, terjadi masalah ini. Ya. Kemudian kita lihat langkah yang kedua dari persiapan diri kita sendiri sebelum kita mengampuni, ya. Kita harus mempunyai empati kepada pasangan kita. Merasa kasihan. Empati, kenapa kok sampai dia begitu? Ya, jadi kelemahannya menjadi kelemahan kita. Ya. Sebab kita akan dua sudah menjadi satu. Jadi kelemahan itu bukan hanya dia saja, tetapi itu adalah kelemahan kita. Jadi kita mempunyai perasaan empati, merasakan apa yang dia rasakan. Ya. Ya. Kemudian siapkan, maafkan dengan tulus hati. Jangan bersyarat, ya. Jadi tinggalkan pengharapan yang tidak terpenuhi. Jadi artinya kalau memang kemarahan kita oleh sebab kita menginginkan sesuatu tetapi tidak terpenuhi, ya, oleh sebab memang uang yang terbatas atau mungkin ada satu prioritas yang lain daripada pasangan kita, tinggalkan itu pengharapan, tunggulah waktunya, berdoa sebab ada waktunya pengharapan kita itu bisa tercapai. Ya. Kemudian kita lihat langkah kelima, harus ambil keputusan untuk maafkan. Jadi kita sendiri duluan harus memaafkan. Sebab kalau enggak, kita lihat bagaimana dampak yang negatif daripada marah-marah akibat tidak mau mengampuni. Dan kita pun harus memaafkan diri sendiri, ya, akan semua tindakan, ya, yang kita telah buat. Oke, nah kalau sesudah kita mempunyai persiapan itu sendiri, maka kita masuk kepada langkah dalam pengampunan. Jadi apa yang pertama? Nah, ada 7 langkah dalam pengampunan. Yang pertama, kita identifikasi kepedihan Anda. Apa yang menyebabkan sampai begitu pedih? Kita identify it. Kita lihat apa. Ya, kemudian akui bahwa emosi Anda itu pedih. Ya. Memang sedih dong. Tidak bisa disangkal. Ya. Orang selingkuh kan ada satu hal tadi. Ada perasaan sudah dikhianati dan sebagainya. Kita harus akui, ya, ada perasaan marah, ya. Kita harus menyadari bahwa ada sesuatu keadaan di mana kita harus sadari, ya, perasaan sedih tersebut. Ya. Kemudian yang kita lihat langkah ketiga, ampuni diri Anda dan biarkan itu berlalu. Let it go. Jangan kita tetap pegang-pegang dalam hal itu. Ingat, kalau kita pegang dalam hal itu, tadi sudah dikatakan seperti tuang yang menjadi beban untuk kita, kemudian kita makin lama makin sakit juga, kemudian itu merusak diri kita sendiri. Ya. Jadi kita harus merasa bersedia untuk mengampuni diri sendiri, kemudian kita mulai menafaskan belas kasihan, ya. Kasihani kepada orang yang kita kasih tersebut, yang sekarang kita benci oleh sebab pelanggarannya, kata-kata yang kasar, kemarahannya, atau mungkin dia sudah pukul kita. Kita punya berasa belas kasihan. Oh, kasihan, ya, rupanya ada sesuatu tekanan sampai dia bisa buat begitu. Bukankah dia selalu mengasihi kita selama ini? Ya. Apalagi waktu pacaran dulu, waktu pacaran dulu, ya, manis-manis sekali, ya. Sekarang, ya, jadi kita harus mempunyai rasa belas kasihan kepada orang tersebut, kepada pasangan kita. Kemudian kelima, kita ampuni dengan tidak bersyarat. Dia bilang, saya ampuni sekarang, ya, tapi jangan lagi tambahin bersyarat. Itu nggak bisa. Pengampunan tidak boleh bersyarat, yaitu apapun yang terjadi kita siap untuk mengampuni. Ya. Jangan katakan tidak boleh lagi, ya. Saya ampuni sekarang, tetapi tidak pernah terjadi. Awas, kalau tidak cerai. Itu sangat menyakitkan. Ya, ampuni, biarlah kita rasakan bahwa itu adalah satu kesalahan yang kita sama-sama telah buat, ya, tidak boleh harus bersyarat. Kemudian apa yang kita buat langsung? Kita harus merasa bersyukur. Ingatlah, sejelek-jeleknya orang itu selalu mesti ada yang baiknya. Ada kebaikannya. Jadi kita bersyukur kepada poin-poin yang baik itu, sehingga kita bisa merasa, oh iya, saya bisa mengampuni dia. Salah ini kan yang tidak seberapa dibandingkan dengan kebaikannya. Bersyukur oleh sebab, ya, dia masih ada juga kasihnya, poin baik-baiknya. Bersyukur oleh sebab kita tidak jadi cerai. Kita bersyukur oleh sebab kita bisa pelihara keluarga kita. Kita bersyukur bahwa banyak juga orang yang lebih menderita dari kita. Jadi kita bersyukur, ya. Kemudian kita sekarang kasih lagi. Ya, kasih, dan kasih yang sudah melampaui suatu gelombang itu bisa lebih besar lagi daripada sebelumnya. Itu sudah dites. Iya. Nah, sekarang
secara realistik lah, kita bicara jangan muluk-muluk ya, tidak ada dua orang yang sama di dunia ini ya. Sedangkan kembar identik ya, ini identical twins ya, berasal dari satu sel telur yang sama ya, juga memiliki perbedaan. Apalagi suami istri yang berasal dari latar belakang yang berbeda ya, dari apakah dia pendidikan berbeda, apakah dia mempunyai suku yang berbeda, itu susah ya, kita secara realistik kita pasti ada perbedaan kan? Ya, dan itulah sebabnya kita perlu mengampuni. Tetapi Petrus katakan, saya berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Ya. Lalu Matius 18 ayat 21. Dia sebutkan berapa? 7 kali. Dia rasa sudah hebat, sudah Dia besar. hebat 7 kali. Biasanya mereka hanya 3 kali atau 4 atau 5 kali. Ya. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Iya, apa artinya itu 70 kali 7? 490 kali, berarti pengampunan tidak terbatas. Kan masa kita bilang, oh ampun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nggak mungkin kita hitung-hitung pengampunan. Artinya tidak terbatas. Kita akan selalu siap untuk mengampuni. Ya. Tetapi kita lihat bahwa nggak gampang loh ini, sebab manusia itu kompleks, sangat kompleks. Ya, kalau kita marah, kita di alam tak sadar kita diasosiasikan banyak kali kompleks ya. Apalagi wanita ya. Ingat kan kita sekali dia punya kabel-kabel itu ya. Kabel-kabel. Ingat kita pembahasan kita yang lalu kalau laki-laki. Komputer ya. Ya. Kalau ini salah ini langsung ke mertua, langsung soal uang, jadi itu kemana-mana. Jadi sekarang marilah kita lihat apa yang terjadi dalam sel syaraf kita di bawah alam tak sadar. Kalau kita marah, kalau kita membenci sama orang. Kita ingat Rebeka. Ya. Ini cerita yang betul terjadi. Rebeka ini adalah seorang wanita yang menikah dengan seorang pendeta terkenal. Oh, sangat terkenal sekali. Ya. Pendeta ini memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Dia terlibat dalam pornografi. Dan kalau sudah terlibat dalam pornografi, wah, itu istrinya nggak dipeduliin dan apa. Malahan dia berhubungan dengan BTS. Waduh, itu sangat parah sekali ini pendeta. Tapi kita tidak mau sebutkan namanya ya. Tetapi ini benar terjadi. Ini benar terjadi. Kemudian apa yang terjadi? Kadang-kadang dia minta maaf kepada Rebeka. Kadang-kadang juga tidak. Akhirnya suami meninggalkan si Julian ini dan dia pergi ke wanita lain. Ya. Dia meninggalkan Rebeka. Ya. Dan lalu dia pergi kepada Julian, wanita yang lain ini. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Nah, waktu itu Rebeka sangat sedih ya. Bayangkan istri pendeta. Ya. Jadi kebetulan untuk di gerejanya itu ada kelompok-kelompok kecil. Nah, dia pergi di kelompok kecil itu dan di situ dia bilang, saya sangat malu sekali. Saya seorang istri pendeta, suami saya selingkuh. Betul-betul memalukan. Dan saya betul-betul malas sekali. Kalau saya jumpa sama suami saya sudah betul-betul dia curhatlah kepada kelompok kecilnya itu. Iya. Ya. Kemudian kalau lihat suaminya datang untuk lihat anak-anaknya, kemarahannya itu timbul. Iya, dia bilang saya terus rasa ada jantung saya berdebar. Karena ingat stres hormon ya, pencurahan adrenalin sehingga dia merasa deg-degan gitu. Ya, marah ya, dan kemudian dia rasa nafasnya itu lebih cepat, rasanya mau tumbuk gitu ya, karena dalam fight atau flight mode ya. Kemudian peredaran darahnya meningkat. Jadi dia betul-betul rasa sangat kesal sekali. Nah, apapun yang mengikatkan neuron atau sel syarafnya itu kepada mantan suaminya, sudah langsung dia berdebar. Dan rasa dirinya itu nggak enak ya, rasanya mau tumbuk aja, rasanya mau berkelahi aja. Tapi hal yang sangat menarik ialah semua yang ada hubungan dengan suaminya dia marah. Iya. Lihat kalau mau lewat rumahnya, wah dia pergi ke jarak yang lebih jauh. Jadi kalau dia kerja, tidak mau lihat. Kalau kerja aturan kan jalan potongnya itu mesti lewat rumah suaminya, tapi saking jengkelnya lihat rumah suami itu dia potong, dia pergi lewat keliling lebih lama, tapi pokoknya tidak lihat dia punya rumah. Bukan hanya itu, dia ini suaminya punya mobil merah Toyota ya. Semua mobil merah dia benci ya. Semua Toyota dia benci ya. Dan orang tuanya kan nggak ada salah apa-apa ya, tapi dia benci tengok lihat orang tuanya. Itulah anehnya ini. Kenapa demikian ya? Disebabkan karena itu neuron yang mengingatkan mantan suaminya itu diasosiasikan dengan noradrenalin neuron.
Itu yang menyebabkan sehingga begitu dia lihat sesuatu yang mengingatkan mantan suaminya, terus berdebar untuk karena ini. Nah, bagaimana caranya Rebecca dapat mengampuni sebanyak 490 kali? Itulah yang sesuatu hal yang sangat susah sekali. Iya. Nah, ingatlah, kalau selama masih ada asosiasi dari neuron yang mengingatkan mantan suaminya kepada noradrenaline neuron, tidak mungkin ada forgiving. Sama sekali tidak mungkin. Ya. Jadi doa Rebecca pada waktu itu terus jadi berubah. Ya. Karena dia bilang, tadinya dia marah. Tadinya doanya itu dendam, biarlah dia mati atau biarlah dia ketabrak. Tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengampuni mantan suami dengan kekuatan sendiri. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab apa kebenaran oleh usaha sendiri tidak akan berhasil. Keselamatan hanya melalui kasih karunia saja. Kemudian kita ingat apa yang dikatakan dalam Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Itulah kalau kita mau polish malahan di dalam Yesaya apa dibilang Yesaya 64 ayat ke-6 dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi kita susah sekali untuk mencari keselamatan, susah sekali kita untuk mengampuni akan orang lain. Itu mungkin kita bisa poles dengan etiket baru. Jadi ketemu sama orang itu halo, masih bisa baik-baik, tapi dalam hati itu masih belum marah, masih debar-debar. Jadi kelihatan cantik hanya dari luar, tetapi di dalamnya penuh dengan adrenalin ini yang busuk itu kita Nah, itulah sebabnya apa yang dijanjikan oleh Alkitab yang kita harus ingat adalah Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, stony heart katanya, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, heart of flesh. Jadi akhirnya yang menyebabkan Rebecca doanya berubah. Dia minta, oh Tuhan, saya memang nggak bisa mengampuni ini. Lalu dia bilang, biarlah supaya saya mempunyai hati yang baru. Nah, begitu dia berdoa, Tuhan langsung mencangkokkan hati yang keras itu digantikan dari hati yang mempunyai heart of flesh, hati yang taat. Dan hasilnya adalah hubungan antara neuron yang mengingatkan mantan suaminya itu yaitu dari neuron dipindahkan ke neuron endorfin. Jadi dia tidak menghasilkan itu apakah itu otot atau mamanya atau apanya, semua dia tidak debar-debar lagi jantungnya, sebab sudah ada switch yang diberikan oleh Tuhan. Karena ada cangkokan hati baru, maka terjadi switch daripada neuron itu kepada endorfin, kepada dari noradrenaline atau stress hormon menjadi switch ke endorfin, sehingga dia rasa damai, dia merasa betul-betul aman. Jadi tindakan suami tidak dilupakan, namun perasaan marah dan dongkol telah hilang. Sebab dia kan nggak pikun. Betul. Dia masih ingat, tapi dia lihat suami itu sudah tidak berdebar-debar lagi jantungnya. Dia mempunyai perasaan damai sebab ada cangkokan daripada hati, heart of flesh. Dan itulah yang disebut mujizat pengampunan. Yang tadinya marah, benci, sekarang ia berubah, siap untuk mengampuni, kemudian dia dapat kembali tetap mengasihi. Lalu karena dia sudah mendapat cangkokan hati yang baru, si Rebecca ini dia telepon mantan suaminya dan dia katakan, oh saya telah memaafkan kamu dan Julian. Lalu suaminya tertawa. Dia tidak mau mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Dia pikir biasa aja. Tapi berapa tahun kemudian apa yang terjadi dengan Rebecca? Rebecca ini dapat telepon. Dia heran sekali. Loh, di ujung sana telepon itu berteriaklah Julian secara histeris. Kenapa? Mereka itu pergi ke Minneapolis untuk satu event. Lalu dia tunggu-tunggu di hotel, kok suaminya belum pulang. Datang polisi, katakan suaminya ditangkap dengan WTS. Jadi si Julian ini ingat bahwa dia sudah diampuni oleh Rebecca. Jadi dia pikir, aduh saya mau kemana lagi? Jadi dia teleponlah sama Rebecca. Dan dia dikatakan, saya nggak pernah percaya pada kamu Rebecca. Saya tetap mengatakan kepada diri sendiri bahwa
dia itu sudah berubah. Dia itu sudah seorang pendeta yang sudah merasa berdosa dan sudah berubah. Tapi karena si Rebecca ini sudah mendapatkan hati yang baru, yang sudah dicangkok oleh Tuhan, heart of flesh, bukan of stony heart, ya, bukan hati yang membatu. Lalu hebatnya dia ngundang si Julian. Undang Julian ke rumahnya, luar biasa sekali. Ya. Dan terus mereka berdua menangislah bersama-sama. Dan akhirnya mereka berdoa bersama-sama. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Bayangkan seorang pencuri suami dan seorang istri yang ditelantarkan berlutut dan berdoa bersama-sama. Ya. Hebat sekali. Luar biasa. Luar biasa sekali. Itu mujizat pengampunan. Nah, ini semua karena ada roh memaafkan satu sama lainnya. Nah, jadi kita harus mengikuti prinsip Alkitab secara sungguh-sungguh, yang meminta hati yang baru daripada Tuhan, dan kita saling untuk memaafkan, dan kita dapat mempertahankan keutuhan keluarga kita. Tidak peduli pelanggaran apa yang telah dibuat, termasuk perselingkuhan, tetapi harus ada kesiapan untuk mengampuni. Ya. Dan itulah yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi berdamai lagi. Aku sayang lagi. Ya, jadi yang kita lihat di sini adalah sebagaimana Tuhan dalam Kristus mengampuni kamu. Ya. Nah, sekarang berapa kali Tuhan sudah mengampuni kita? Ya. Oh, berkali-kali. Oh, itu pun tidak terbatas, bukan? Iya, tidak terbatas. Nah, kalau kita susah untuk mengampuni akan pasangan kita atau mengampuni orang lain, ingatlah akan apa yang Yesus sudah buat kepada kita. Ya. Dia telah mengampuni kita, dan kita juga harus siap mengampuni orang lain. Bayangkan ya, Yesus itu bukan saja dipakai mahkota duri, ya, tapi dicerca, dicemeti, sampai dipalang lagi, tapi disalibkan. Ya. Itu sangat menderita sekali, dan tetap Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan. Jadi apalagi kalau hanya baru ditempeleng misalnya, atau baru ditendang, atau selingkuh, kita masih bisa mengampuni kalau kita tetap selalu memandang kepada Kristus. Jadi pandanglah Dia yang mengampuni Anda, dan Anda pun akan siap mengampuni akan orang lain. Dan apa yang dikatakan oleh ini Old Chinese proverb, the greatest gift in life is forgiveness. Jadi karunia yang terbesar dalam kehidupan adalah pengampunan. Ya. Itulah yang masing-masing kita harus ingat. Tetapi ini bisa terjadi kalau kita punya hubungan dengan komunikasi segitiga. Komunikasi segitiga. Ingat apa yang kita telah bahas untuk 2 minggu berturut-turut. Hubungan kita dengan Tuhan, ya, lebih erat kita dengan Tuhan, maka kita lebih erat satu sama lain. Berdoa supaya kita berbicara kepada Tuhan, dan biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Jadi ada two-way communication sehingga hubungan kita erat. Jadi Tuhan selalu mengatakan, ampunilah 490 kali. Unlimited forgiveness. Jadi kalau kita mempunyai pengampunan kepada kita dekat kepada Tuhan, kita lebih dekat satu sama lain, maka selalu siap untuk mengampuni. Dan itulah yang kita harapkan kepada saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang mungkin mempunyai masalah di dalam rumah tangga. Kami lihat dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk, umumnya ada satu masalah, kekerasan, ataupun juga pelit atau pelecehan, ataupun juga perselingkuhan. Namun kita harus selalu siap untuk mengampuni, dan berapa banyak pun jumlahnya, ya, kita harus selalu siap untuk mengampuni. Kalau susah untuk mengampuni, ingat bagaimana Yesus sudah mengampuni kita. Ya. Baik. Itulah kita punya pembahasan, ya. Dan sekarang kita ada pertanyaan. Bagaimana Bapak Leo atau Fitri? Ya, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Pendeta, pelajaran yang sangat berharga ya. Betul. Kalau saya melihat kuncinya adalah harus sering dipraktekkan mengampuni ini ya. Betul. Kalau kita, kalau kita sering lakukan, jadi supaya aku sayang terus dengan Fitri ya. Betul. Kalau sering dilakukan akan menjadi satu kebiasaan, yang baik ya. Karena memang sulit untuk mengakui salah dan mohon maaf, dan apalagi mengampuni tindakan daripada pasangan ya. Aduh, berat sekali. Jadi saya harus mulai membiasakan diri, maafkan saya Mama.
Bagus itu Leo. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa agar dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda, baik dari topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun ada permasalahan dalam keluarga atau rumah tangga yang kita rasakan atau kita pikirkan sudah tidak ada jalan keluarnya, meminta bantuan pendeta dan ibu pendeta untuk menjawabnya. Silahkan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda ke nomor Hope Channel Indonesia Call Center via SMS ataupun WhatsApp, atau juga melalui media sosial lainnya seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Dan tidak perlu mencantumkan nama Anda, cukup mencantumkan lokasi di mana Anda berada dan pertanyaannya. Dan pertanyaan itu akan dijawab oleh narasumber kita. Dan pastinya itu semua dibawakan dalam doa. Dan mudah-mudahan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu dapat memberikan solusi bagi Anda. Amin. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk, pendeta dan ibu pendeta? Oke. Saya, dalam kurung seorang wanita, berarti wanita yang bertanya ini, saya wanita memiliki pasangan, sampai saat ini dia sangat mencintai saya. Oh, bagus ini nih. Dari tingkah laku dan perlakuan dia kepada saya sangat baik. Cuman, wah ada cumanya. Masalahnya, banyak nasihat yang saya kasih tahu, dan dia sendiri suka dengar nasihat saya, tapi sering saja dia tidak mengikuti apa yang saya kasih tahu. Bagaimana itu pendeta dan ibu pendeta? Wah, depannya bagus, belakangnya ada cumannya ini. Silakan. Ada cuma. Ya, pertama saya ucapkan selamat bahwa suami Anda adalah suami yang baik. Ya, jadi puji Tuhan ya. Ini tidak terlalu buruk seperti dengan keluarga yang lain. Sebab Anda merasa untuk dicintai, jadi suami cukup baik. Namun satu hal yang perlu diingat ialah kalau bicara sama suami, nggak bisa satu kali, betul nggak? Harus berkali-kali ingat ya. Jadi apa yang kita sudah sebutkan ya, itu suami kadang-kadang tidak begitu perhatikan, ya. Jadi sekali, dua kali, tiga kali, ya jangan pernah bosen lah. Ini itu jadi coba ada pelajari banyak sekali buku-buku mengenai masalah hubungan suami istri dan sebagainya, maka Anda akan dapatkan bahwa poin-poin penting bicara sama suami harus berulang-ulang. Sebab kadang-kadang ada pemikiran yang lain, prioritas yang lain, ya, dan juga mungkin pandangan yang lain, tapi dia mungkin seorang yang pendiam, jadi dia daripada bertengkar dia hanya diam saja, tetapi caranya yaitu tidak mengikuti akan nasihat tersebut. Jadi mungkin Anda juga mengevaluasi, mungkinkah nasihat Anda itu adalah satu hal yang baik atau hanya untuk baik untuk pandangan diri sendiri. Ya, ada bagus daripada hanya kasih nasihat. Kalau nasihat itu sama seperti orang tua kasih nasihat kepada anak, ya. Adult kepada anak jadi, kecil. Nah, ada mungkin pernah dengar itu ada buku lebih kurang 40-50 tahun yang lalu, ya, namanya I'm okay, you are okay, ya. Itu ada 3 kategori, ya, yaitu adult, bicara kepada parents, ya, ada A, P dengan C adalah child, ya. Jadi kadang-kadang suami itu bicara kepada istri, ya, seperti adult, ya. Kalau dialog itu adult. Kalau kasih nasihat, ya, itu adalah seperti P kepada anak. Ya, suami tidak suka dikasih nasihat, oke. Jadi tetapi bagus didiskusikan. Jadi sama-sama apa? Secara dewasa mendiskusikan sesuatu. Adult dengan adult. Jadi same level. Oke. Itu hal yang perlu diingat, ya. Tetapi kalau misalnya itu adalah satu hal yang baik dan meminta sesuatu daripada suami dan sebagainya atau memberikan pandangan, jangan hanya satu kali. Harus sering kali. Berkali-kali. Pendeta, dengan jawaban pendeta ini saya jadi ada pertanyaan, ya. Bila kita menyampaikan berulang kali hal yang sama, justru kita
apa sih mama ini cerewet sekali? Udah dengar kok katanya begitu. Tapi udah dengar kok, tapi memang kita nggak rasa puas karena nggak ditanggapin, walaupun didengar. Nah, bagaimana itu pendeta? Aduh, jadi malu saya nih. Ya, itu oleh sebab Anda berbicara sebagai Seperti parent kepada anak. Ya. Oke. Jadi makanya dirasanya itu mama ini cerewet sekali. Coba bicaranya diskusikan adult, Jadi, adult dan adult. Ya. Dan ingat, harus kita pakai I statement. Ya. Saya sangat kecewa. Ya. Ini sudah dibilang kan kok belum dikerjakan. Ya, jadi saya kecewa. Dia tidak bisa marah kalau saya katakan saya kecewa, karena memang betul saya kecewa. Sudah dibilang berulang-ulang kali kok nggak pernah dilakukan. Tetapi ya, untuk hal yang sangat penting ialah kalau permintaan itu dinyatakan secara dewasa, atau ya dewasa Adult and adult. sebagai seorang dewasa, jadi mendialogkan bersama-sama, berdialog. Ya. Jadi dengan demikian keputusan yang dibuat, apakah yang diminta itu adalah merupakan satu keputusan bersama, ya, sebagai hasil daripada dialog, sudah pasti akan berhasil itu. Oh, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya dari Jakarta. Suami saya kalau sama orang lain baik sekali, ngomong juga baik. Kalau sama istri selalu marah, bentak. Sudah puluhan tahun menikah begitu, orangnya memang kaku, tidak pernah romantis. Cara komunikasinya ya begitu. Apa harus dibiarkan saja karena sudah terbiasa, atau harus diubah? Mohon arahannya pendeta dan ibu. Yang jelas Anda tidak bisa merubah suami. Ya. Jadi nggak usah frustrasi ya untuk ubah suami, sebab pasti Anda gagal. Ya. Tetapi yang dapat mengubah adalah diri sendiri. Ya. Jadi Anda yang berubah, kemudian suami yang merubah dirinya sendiri. Dan bagaimana caranya itu? Ya, di dalam ada satu bagi mereka yang yang berbicara tentang health, ada satu mata pelajaran yang saya ingat saya ambil waktu ambil public health, itu health behavior change, nama pelajaran itu. Ya. Jadi untuk mengubah suatu behavior, ya, Satu kebiasaan itu enggak mudah, enggak gampang. Ya, orang harus menyadari bahwa itu salah. Ya, untuk itu perlu dialog ya bersama-sama. Ya, jadi dengan mendiskusikan bersama-sama dan katakan saya kecewa loh, ya bahwa ini di luar ngomong bagus-bagus baik sekali ya. Kira-kira ada sesuatu yang menyebabkan itu demikian. Ya, jadi coba diskusikan bersama-sama dan biarlah orang bersangkutan, artinya suami yang akan melihat, menyadari bahwa itu adalah satu hal yang salah, ya, dan dia sendiri yang akan mengubah dirinya dengan pertolongan Tuhan, ya. Kemudian dengan sendirinya ambil waktu bersama dengan Tuhan, selalu banyak berdoa, ya. Kemudian banyak sikap-sikap yang kasar dan sebagainya berubah sesudah kita berdoa bersama-sama. Banyak berdoa bersama-sama, ya. Kadang-kadang juga makanan mempengaruhi juga sikap. Ya. Oh iya, makanan kalau kita makan makanan yang menyebabkan adrenalin kita keluar, cepat sekali marah. Cepat sekali marah, ya. Tapi ini lain, karena dia sama orang lain dia bagus, tapi sama di dalam rumah nggak bagus, munafik banget kan. Jadi dia merasa kecewa kan karena apa? Tapi sebenarnya kalau kita lihat kan yang sudah Fitri tadi bacakan, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Itu kalau kita berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan, itu kan kita diingatkan kembali bahwa kita itu harus saling ramah satu sama lain. Iya, jadi belajar Alkitab bersama-sama, saling mengingatkan, saling mendoakan bersama-sama, maka makinlah biarlah Roh Kudus yang bisa mengubah, ya. Kita tidak bisa berubah. Ya. Hanya Roh Kudus saja yang bisa mengubahkan kita. Ingat, kadang-kadang istri mengharapkan suaminya akan berubah, ya, sesudah menikah, padahal dia tidak berubah. Dan suami mengharapkan istri berubah. Istri juga tidak berubah. Tetapi kadang-kadang istri berubah loh. Ya. Oh iya, makin gendut. Apalagi kalau sudah melahirkan. Sang suami harapkan istrinya tidak berubah, tetap cantik, tetapi makin lama makin besar. Iya. Bisa lebar. Makin Itu kenyataan hidup.
Dia. Jadi kita nggak bisa mengharapkan begitu. Jadi kembali hanya Tuhan yang dapat mengubah. Kalau Anda bisa merubah di sini adalah mempunyai penerimaan kepada sang suami. Ya, apapun yang terjadi Anda tetap dapat menerima dan tetap mengampuni. Ya, jadi Anda akan berubah dan dengan sikap Anda yang demikian, ya, besar kemungkinan sang suami pun boleh berubah. Tetapi kembali dialog, ya, komunikasi itu intinya sangat penting. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta atas masukan dan jawabannya. Kita akan break sebentar dan kita akan mengikuti yang berikut ini. Kembali dalam program Obsesi Hati dan kita akan melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, pertanyaan berikutnya Pendeta dan Ibu Pendeta Puntaraf dari Banjarmasin. Ini agak panjang nih pertanyaannya. Saya dan adik-adik sudah lebih 10 tahun tinggal hanya dengan mama karena papa pergi meninggalkan kami. Walaupun papa mengirimkan uang sekolah kami selama ini, hubungan kami sangat tidak baik dengan papa. Setiap kali papa datang dan bertemu dengan kami anak-anaknya, mama nggak boleh ikut. Kami pasti selalu sedih dan kesal. Papa pasti marahin kami setiap kali bertemu, dan ini membuat kami trauma.
Status mama dan papa belum bercerai secara resmi, tetapi sudah lama pisah dan tinggal di kota yang berbeda. Saya sekarang beranjak dewasa dan melihat pernikahan orang tua saya ini, saya jadi takut atau trauma mau memulai hubungan dengan siapapun. Adakah yang saya dapat lakukan untuk menolong orang tua saya dengan hubungan mereka? Dan bagaimana supaya saya dan adik-adik juga tetap bisa bergaul dengan teman-teman seperti orang-orang lain pada umumnya? Mungkin tidak trauma lah ya. Mohon bantuan Bapak dan Ibu Pendeta. Terima kasih. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta menjawab pertanyaan ini. Kasihan sekali ya. Ya, kasihan ya. Karena dengan beholding you become change. Lihat orang tua berpisah, anak-anak jadi trauma. Iya. Jadi saya lihat dua masalah yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah bagaimana supaya jangan trauma dalam bergaul dengan orang lain. Ya. Yang kedua adalah bagaimana untuk menolong orang tua. Ya. Baik, yang pertama kita dapat mengerti adanya perasaan trauma. Ya. Namun kita harus mengetahui bahwa tidak semua pernikahan itu adalah seperti pernikahan dari papa mama. Ya, sama seperti juga di dalam Alkitab, ya, kita akan dapatkan rumah tangga yang baik, ada juga rumah tangga yang tidak baik. Ya, tetapi tidak ada yang kita dapatkan ialah bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Ya. Nah, kalau kita bisa memandang secara positif ya, secara optimis ya, masih ada kebaikannya juga, dia bapaknya masih kasih uang ya. Ya, ada kebaikan daripada bapak masih kirim uang sekolah, artinya dia seorang yang bertanggung jawab. Ya, tetapi kepada masalah trauma ini dulu ya. Ya, jadi banyak rumah tangga yang sangat bahagia ya, dan kasih dalam rumah tangga adalah satu anugerah Tuhan. Ya. Jadi hidup rumah tangga yang berbahagia itu adalah sesuatu idaman dari banyak orang. Jadi dengan demikian, dengan memikirkan begitu banyak sekali ya rumah tangga yang berbahagia, maka untuk mengatasi trauma tersebut adalah banyak berdoa supaya mendapatkan akan seorang pasangan ya yang mengasihi Anda, yang menyebabkan rumah tangga itu berbahagia. Banyak sekali anak daripada keluarga yang bercerai ya, tapi bagus menghasilkan anak-anak yang artinya berbahagia sekali ya. Jadi tidak usah harus takut dengan pernikahan ya, oleh sebab ada berkat-berkat tertentu ya bagi mereka ya yang mengasihi satu sama lain dan menyebabkan rumah tangga berbahagia. Jadi itu adalah untuk Anda, untuk dia sendiri ya, supaya jangan trauma. Ya, untuk orang tua ya, kalau orang tua masih mengasihi akan anak-anak, dia masih bertanggung jawab. Ya, itu ada poin yang baik. Kemudian poin yang baik yang lain adalah belum bercerai. Ya, artinya dia tidak menghendaki suatu perceraian. Ya, mungkin yang menyebabkan itu berpisah oleh sebab tinggal di dalam kota yang berbeda. Ya, kemudian mungkin ada suatu kemarahan yang terjadi. Ya, maka dalam hal ini maka ada dua yang bisa menolong, yaitu Tuhan yang bisa menolong. Yang kedua adalah Anda atau anak-anak. Anak-anak bisa menjadi suatu penghubung kepada orang tua ya, supaya mereka bisa berdamai kembali. Ya. Berikanlah prinsip-prinsip pengampunan yang kita bahas di sini ya, yaitu perlunya untuk mengampuni berapapun banyaknya. Lihatlah misalnya bicara sama mama ya, Ma, lihatlah papa masih tetap tanggung jawab kok, masih kasih uang selalu, uang, ya, biaya dan sebagainya, masih mencintai kita, maka mama juga harus mencintai kita, mencintai dia lah ya kembali. Kemudian kepada papa juga ya, bicarakan kepada papa, bicara bagaimana mama itu baik, masih memelihara kita semua, buktinya dia tidak tertarik kepada orang lain dan sebagainya. Masih setia. Jadi coba diingatkan kembali kepada masa yang lalu dan sebagainya, kan dulu mengasihi sampai akhirnya kita mempunyai anak-anak dan sebagainya. Jadi dan ajak mereka untuk dekat kepada Tuhan. Sebab kalau misalnya dekat kepada Tuhan dan ingat bagaimana Tuhan sudah mengampuni, maka kita akan juga mempunyai kesediaan untuk mengampuni satu sama lain. Ya. Dan
ada banyak keluarga yang sudah sempat begini, ya, namun Bisa kembali akhirnya lagi. kembali lagi. Ya. Ada keluarga yang sudah betul-betul mau cerai, baku marah, ya, tetapi akhirnya ya bisa kembali mengasihi satu sama lain. Ya. Prinsip of forgiveness itu sangat penting. Iya, prinsip mengampuni, kemudian bisa ada mujizat pengampunan. Ya. Jadi sebab katakan kepada mereka, kalau terus-terusan marah-marah satu sama lain, ya itu kan merugikan diri sendiri, ya. Jadi tetap imunitas pun menurun dan sebagainya, seperti yang dibahas tadi, ya. Jadi daripada kita punya keadaan itu bisa memburuk, ya bagaimana kalau kita tetap ya mengasihi saja, maka semua masalah beres. Oke, mudah-mudahan itu menolong. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari kota Surabaya. Kami rumah tangga yang sudah berpisah dari orang tua dan hidup dengan baik, dikaruniai Tuhan seorang anak. Namun karena ada beberapa hal, akhirnya kami sepakati untuk tinggal di rumah orang tua suami. Ada kebiasaan suami yang selalu membuat saya susah, yaitu bila kami ada masalah, selalu menceritakan kepada orang tuanya. Dan sangat pasti setiap saya pulang kerja atau saat sampai di rumah akan disidang atau dihakimi oleh kedua orang tua, mertua. Mereka memihak kepada anaknya. Saya dibesarkan oleh orang tua yang sangat mengasihi dan demokrasi. Menghadapi masalah seperti ini yang terus berulang membuat saya depresi dan banyak gangguan kesehatan lainnya. Mohon bantuan Bapak Pendeta dan Ibu. Langkah apa yang harus saya ambil? Keluarga mertua saya ini juga sangat tidak menghargai besannya atau orang tua saya. Silakan Pendeta dan Ibu. Rumah sendiri atau kembali lagi ke rumah seorang tua daripada suami. Jadi kalau prinsip daripada Alkitab tidak dipenuhi, ya, maka ini yang terjadi. Banyak masalah. Jadi bicara kepada suami, berbagai macam ada dua hal, ya. Berbagai masalah bisa terjadi kalau kita tinggal sama orang tua. Ya. Termasuk dalam pendidikan anak-anak juga, mereka akan turut campur, ya, dan sebagainya. Dan Anda sebagai istri juga kehilangan peranan, ya, kehilangan peran, bukan lagi the queen of the family, ya. Jadi sedangkan dalam rumah tangga itu harus hanya ada satu queen of the family, ya. Jadi sudah pasti menyebabkan depresi dan sebagainya, ya. Jadi kalau misalnya ada counseling, ya, counselor, maka semuanya harus di-counsel, ya, termasuk istri dan salah satu termasuk suami. Dan langkah yang sangat penting adalah ada lebih bijaksana kalau tinggal terpisah dari orang tua, ya. Apalagi kalau misalnya orang tua masih sehat. Lain kalau orang tua sudah sakit-sakitan dan perlu pertolongan kita. Jadi poinnya adalah untuk menolong mereka. Tetapi kalau misalnya masih sehat dan sebagainya, ya, untuk supaya orang tua jangan mencampuri urusan, ya, dari keluarga, maka harus hidup berpisah. Itu pertama. Yang kedua, suami juga sudah sudah lupa bahwa tidak ada hubungan yang lebih erat di dunia ini adalah hubungan suami dan istri. Seperti kertas yang dua kertas yang jadi satu. Jadi kalau misalnya itu lebih dekat kepada orang tua, jadi menceritakan kepada orang tua, ya, orang tua sendiri atau orang tua daripada istri, maka itu adalah suatu tindakan yang salah, ya. Jadi Anda dapat berkata terus terang kepadanya, ya, maafkan ya sayang, ya, gunakanlah kata saya kecewa loh, ya, ya. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang memisahkan kita, ya, dan kelihatannya seperti lebih dekat daripada orang tua dan menyebutkan, ya, kesalahan saya kepada orang tua. Itu buat saya stres, ya, saya bisa sakit dan sebagainya, ya, dan saya menyebabkan merasa tidak berbahagia dengan cara demikian, ya. Jadi apakah kita bisa kembali untuk memupuk rumah tangga dengan lebih baik, ya, sehingga tidak perlu, ya,
ada turut campur. Kalau misalnya ada suatu hal yang salah, istri, dia bisa katakanlah dikasih tahu. kepada saya terus terang, ya, bukan kepada orang lain, bukan kepada orang tua sekalipun. Ya. Jadi bicara secara terus terang, secara dewasa. Ya. Seperti saya katakan tadi, yaitu mengenai antara adult dengan adult, ya, secara dewasa dengan orang dewasa. Ya. Oleh sebab kalau seandainya tidak, akan terus depresi dan ini bisa berdampak sangat negatif, ya, kepada kesehatan, kepada kebahagiaan, ya, dan sebagainya. Apalagi dia sudah pulang ke rumah, udah capek-capek kerja, tahu-tahu dihakimi lagi. Wah, ini betul-betul ada campuran dari pihak yang ketiga. Jadi memang yang terbaik seperti dikatakan di Alkitab, hendaklah laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, dan itu seperti dua kertas yang sudah dilem. Jangan diusahakan untuk side one another, ya. Jadi sehingga bisa jadi koyak, bisa sobek, ya. Ya. Kemudian mertua juga perlu ada suatu pandangan, ya. Mudah-mudahan mertua juga dengar siaran ini, ya. Jangan ikut campur. Jadi orang tua jangan terlalu campur, ya. Kami punya anak, kami punya menantu, tetapi kami tidak mau turut campur dengan urusan-urusan mereka, ya. Mereka rencana mau vacation kemana, kemudian ada mungkin saja tidak setuju di dalam soal pendidikan dengan cucu kami tidak mau turut campur itu. Dia orang sudah satu unit ya? Yang berbeda, jadi kita tidak boleh turut campur kepada masalah anak-anak. Ya. Baik, pendeta dan ibu pendeta, kalau saya boleh lanjutkan pertanyaan ini, bagaimana kalau latar belakangnya pasangan ini kembali ke rumah orang tua, dalam hal ini mertua, oleh karena mertua itu sudah tinggal sendiri dan sudah tua dan memang butuh perawatan. Puji Tuhan saya punya mertua laki-laki yang baik sih. Jadi bukan mertua itu sendiri, tetapi suka ngatur, padahal dia memang sudah tua dan kita butuh merawatnya. Bagaimana itu? Apakah kita harus tinggal di rumah mertua itu, atau kita tetap tinggal sendiri? Tapi kasihan kalau dia tinggal sendiri tidak ada yang merawat. Bagaimana itu pendeta, dari pendeta? Jangan Anda tinggal di rumah mertua, atau biarlah di rumah Anda. Yang tinggal. Ini dua hal yang berbeda. Iya. Anda punya rumah sendiri, mungkin bisa tinggalkan orang tua di pavilion. Ya, jadi di pavilion itu kan terpisah dari rumah main house, ya. Jadi dia pun mengerti bahwa dia bukan Anda yang tinggal di rumah orang tua, tapi orang tua yang sudah sendirian atau yang sudah sakit-sakitan bisa tinggal di rumahnya. Sebab anak juga harus memperhatikan orang tua yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Jadi kami sekarang ya memang baru 73 tahun ya, masih belum terlalu tua ya. Tetapi kami sudah berbicara dengan anak-anak, dengan anak kami, apa yang terjadi makin lama makin tua, apalagi kalau misalnya salah satu sudah meninggal, ya. Kita pikirkan, maka yang paling cocok adalah bahwa kami tinggal di rumahnya Andrea. Di rumah kami punya anak, ya. Namun tidak mempunyai seperti apartemen yang terpisah, seperti pavilion dan yang terpisah, ya. Jadi dengan demikian masih tetap ada privacy, tetapi yang sama apapun yang terjadi, ya. Di mana saat diperlukan pertolongan maka kita ikut memberikan pertolongan, ya. Tetapi tidak mencampuri ya, juga. Jangan mencampuri akan urusan daripada anak ataupun cucu. Sering orang tua itu dia mau win, ya, dia mau ambil hati anak. Misalnya orang tua katakan, jangan makan permen, ya. Tapi wah, ini mama papa nggak ada, boleh makan permen, makan aja di belakang. Jadi dia mau mengambil hati anak, kan anak-anak senang dong, oh boleh makan permen kalau pergi kepada oma atau opa. Jadi kita sebagai orang tua, jangan kita berbeda cara mendidik anak itu akan confused. Itu yang menyebabkan jadi problem lagi kalau mempunyai tinggal di rumah yang bersamaan. Iya. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut ini panjang sekali, dan ini adalah pertanyaan sambungan dari minggu lalu. Tapi saya coba rangkum pendeta. Ini ada beberapa pertanyaan, bukan hanya satu ini. Jadi saya boleh rangkumkan seperti ini pendeta dan ibu pendeta. Ada seorang suami, dia ditinggal matilah oleh istrinya dan menikah kembali dengan perempuan lain, wanita lain. Wanita inilah yang bertanya sekarang, ya.
Jadi wanita istri baru suami inilah yang bertanya. Yang dia tanyakan adalah, almarhum istri pertama dari suami itu punya adik atau kakak abang ya, paman. Nah, anak-anak dari suami ini, dari istri yang pertama tinggal sama pamannya. Bukan sama suami dan ibu tirinya, tidak. Tapi tinggal sama pamannya. Nah, di mana pamannya ini tidak menikah, dan pamannya ini memang sangat, kita bilang telaten, sayang mengurus keponakan-keponakannya ini. Nah, dan ini dilihat oleh istri yang kedua ini menjadi satu, dia berpikir, ada timbul pertanyaan di sini adalah, apakah dengan sikap pamannya yang tidak menikah sehingga dilihat oleh keponakan-keponakan ini bahwa wah, pamannya ini baik sekali sampai tidak menikah karena merawat kami, keponakan-keponakannya. Apakah ini satu hal yang baik yang menjadi satu pelajaran yang bisa diambil dari keponakan-keponakan ini? Padahal di satu sisi nanti takutnya anak-anak ini menyalahkan bapaknya, bapak sih nggak ikutin paman, nggak usah menikah lagi supaya bisa mengurus kami. Itu pertanyaannya pertama dari istri yang kedua ini. Bagaimana tanggapan pendeta dan ibu pendeta? Ya, ini berapa besar itu anak-anak? Ya. Di sini tidak disebutkan anak-anaknya, besarnya. Satu hal yang sangat penting ialah bahwa anak-anak itu memerlukan kasih sayang, kasih sayang dari bapak dan ibu. Ya. Jadi lebih cocok bagi anak-anak ini untuk tinggal bersama dengan bapak bapaknya, dan yang sudah mempunyai istrinya, istri baru. Ya. Jadi istri baru yang mencintai, ya. Tetapi ada juga istri baru yang tidak mencintai anak-anak. Itu jelas ada. Jadi ada orang yang kejam, beberapa orang yang tinggal di kami punya panti asuhan, ya. Itu oleh sebab suaminya meninggal, istrinya sudah artinya mamanya sudah menikah dengan yang lain dan tidak peduli dengan anaknya, jadi terpaksa harus tinggal di kita punya panti asuhan. Jadi bisa terjadi hal yang demikian. Maka dalam keadaan yang demikian, kalau diterbengkalaikan, ya rasanya lebih cocok untuk tinggal di tempat yang lain, atau dalam hal ini misalnya sama pamannya. Namun paman ini kan tidak punya istri, ya. Jadi kita tidak tahu kenapa dia tidak punya istri, ya. Tetapi anak-anak ini memerlukan kasih sayang dari ibu juga. Kalau paman kan sering dia harus kerja juga, kan tidak mungkin dia hanya jaga anak-anak, dia kerja. Jadi anak itu bersama dengan siapa, ya, dan sebagainya. Jadi lebih cocok dirundingkan bersama dengan sang suami, ya. Sebab yang bertanya ini adalah istri yang kedua, ya. Rundingkan bahwa anak-anak itu memerlukan kasih sayang daripada orang tua, suami istri, untuk pengembangan yang baik, ya. Secara tabiatnya, ya, maka bagus kalau kembali kepada orang tua, ya. Ya, sekali-sekali datang untuk berlibur dengan pamannya, oke, tetapi tidak untuk seterusnya. Dan bapak ini atau suami mempunyai hak untuk anak-anak itu. Ya. Baik, ini pertanyaan lanjutannya, pendeta dan ibu pendeta. Kembali dari wanita yang kedua, istri kedua ini, sehingga dia punya pikiran bahwa dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggantikan posisi dari almarhumah mama dari anak-anak itu sebagai orang tua kandungnya. Kadang saya dalam arti wanita ini berpikir mau berpisah dengan suaminya yang sekarang ini, pendeta, untuk kebaikan seorang bapak dan anak. Mungkin baik juga saya lihat nih istri kedua ini. Dia mau berpisah dari suaminya sekarang oleh karena dia melihat demi kebaikan bapak dan anak dia mau tinggalkan suaminya. Nah, bagaimana pendapat pendeta dan ibu pendeta dengan pemikiran dari wanita ini yang mau meninggalkan suaminya demi kebaikan bapak dan anak ini? Itu adalah pemikiran yang tidak baik. Ya.
sebab Anda sudah, walaupun dia adalah seorang yang sudah menikah sebelumnya, tetapi Anda sudah dipersatukan dengan dia. Ya, sesuatu yang dipersatukan oleh Tuhan, ya, walaupun sebagai istri yang kedua, ya, sebab suami artinya istri yang pertama sudah meninggal, Anda sudah dipersatukan. Anda jangan dipisahkan oleh manusia. Jadi jangan Anda yang memisahkan diri, ya. Jadi itu adalah tidak tepat. Tetapi sekarang bagaimana kita bisa memperbaiki akan rumah tangga yang sudah terpecah itu, ya. Jadi kalau porselen itu sudah pecah, masih bisa disambung-sambung, ya, walaupun tidak sempurna, ya. Dan Anda mempunyai suatu peranan untuk coba memperbaiki, ya. Dan untuk memperbaiki itu bagaimana? Maka Anda harus mengasihi akan anak-anak ini. Itu yang nomor satu, menarik anak-anak itu sehingga anak itu bisa melihat bahwa dia mempunyai genuine love. Jadi kasihnya itu kasih yang murni, kasih yang untuk kebaikan anak itu. Anak-anak bisa rasakan apakah kita hanya munafik aja atau betul-betul sayang. Jadi saya tidak sependapat dengan katakan bahwa saya tidak mungkin menggantikan akan almarhumah, ya. Anda bisa menggantikan. Ya, sebab almarhumah itu kan sudah meninggal, ya. Kalau Anda mempunyai kasih sayang yang sangat genuine, ya, sungguh-sungguh, dan ingin melihat masa depan anak-anak itu dan mengasihi akan anak-anak ini, maka Anda sudah menjadi ibu daripada anak-anak ini, ya. Apalagi ini adalah anak daripada istri, sedangkan anak angkat saja, ya, yang tidak ada hubungan darah dengan suami ataupun istri, ya, masih bisa dikasihi, dan semua anak angkat mempunyai hak, ya, atas semua misalnya warisan daripada orang tua dan sebagainya. Jadi mereka berhak mendapatkan kasih sayang. Jadi Anda dapat mengasihi, dan tidak 100% yang diharapkan, tetapi Anda dapat dengan penuh ketulusan mengasihi akan anak-anak. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan kita berikutnya. Sangat susah sekali saya rasa untuk mengampuni. Ada saudara saya yang selalu membuat masalah dalam keluarga besar kami, bahkan sampai sangat menyakiti hati istri dan orang tua. Kami sebagai saudara merasa muak, panas hati dan benci terhadap dia. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengampuni dia, karena saya tidak mau menyimpan dendam dan saya mau masuk surga. Tolong saya Bapak dan Ibu Pendeta, terima kasih. Iya, seperti yang kita sebutkan tadi, pandanglah kepada Yesus. Ya. Jadi Yesus sendiri pun bagaimana dia lihat kita terus-terusan berdosa, ya. Namun dia tetap siap untuk mengampuni, ya. Jadi kalau Anda mencintai akan Yesus Kristus, ya, lebih mengasihi akan Yesus, maka Anda pun bisa mengasihi akan semua orang, ya. Dan Anda pun memikirkan akan orang ini, ya, artinya siapa ini, ipar maksudnya, ya. Ya. Jadi ipar ini Anda pun memikirkan akan keselamatannya, jadi bisa menolong dia, ya, dan memberikan pandangan-pandangan, ya. Jadi kebencian Anda kepadanya akan diganti dengan penuh kasih sayang, dan itu suatu hal yang mungkin, ya. Ya, kami sendiri bisa saja marah kepada orang yang membunuh akan anak kami. Ya. Sebab waktu terjadi kecelakaan itu jelas sekali polisi mengatakan anak kami tidak bersalah. Anak kami tidak bersalah, ya. Tetapi orang itu yang memotong, kemudian menabrak, kemudian jatuh, dan apa yang terjadi? Ada orang-orang yang menjadi penghubung untuk pengacara. Kami bisa dapatkan dari 1,5 juta sampai 2,5 juta US dollar. Kalau kami bawakan ke pengadilan. Tapi untuk apa, ya? Kita pikir membawa itu ke pengadilan menyebabkan rasa luka yang mau nyembuh itu korek kembali. Jadi kapan mau nyembuhnya? Dan uang itu kan tidak membahagiakan kita. Jadi kami tidak mau menuntut, ya. Kami masih ingat namanya Jason, ya. Kami ingat dan kami doakan dia, dan waktu acara memorial service, ya, melalui video streaming saya katakan, ya, kami memaafkan Anda. Ya. Jadi kami tidak mau artinya mengorek-ngorek, artinya tidak mau membenci dia walaupun membunuh
anak kami laki-laki satu-satunya. Ya. Jadi itu pelang kita sudah mengampuni, kita tidak jadi beban lagi. Ingat tadi kan kalau umpamanya nggak mengampuni itu jadi ikut-ikut sama kita sampai ke waktu kita makan pun susah, waktu kita mau tidur pun susah. Jadi kita jadi hamba daripada orang itu. Jadi untuk apa? Iya, jadi kita tidur dengan tenang, ya, nyenyak dan sebagainya. Jadi kesehatan kita tidak terganggu, masih sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Bagaimana cara menghadapi suami yang keras kepala? Wah, kalau istri menegur selalu dianggap negatif. Apa biarkan saja suami atau bagaimana? Oh, gimana ini? Keras kepala, ini kok keras kepala udah berbeda ini. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik. Komunikasi Kalau tadi istri. Kalau tadi menasehati, ya, jadi istri mau menasehati suami, tetapi suaminya tidak mau dengar. Tetapi ini bukan lagi nasihat, sudah menegur. Ya. Adult to child. Jadi antara parents to child. Yeah. Ya. Jadi kalau misalnya bertindak seperti bapak kepada anak atau seperti ibu kepada anak, itu menegur, ya, nggak senang. Orang yang sudah rasa dewasa tidak suka untuk ditegur, ya. Jadi jangan tegur, ya. Tetapi marilah berdialog bersama-sama secara dewasa, ya. Jadi katakan, ya. Saya perhatikan bahwa ada sesuatu hal yang mungkin kita bagus untuk rundingkan bersama-sama. Ya. Jadi bagaimana kita ambil waktu sama-sama, ya, kita sebutkan ambil waktu, ya, yang tepat, pergi ke restoran dalam keadaan tenang dan sebagainya, dan marilah kita bicarakan mengenai masalah hubungan kita dengan ipar misalnya. Kalau ipar itu adalah suatu masalah, ya. Jadi kita sudah tegur tetapi dia tetap melakukan yang salah. Jadi kita bicarakan, ya, bersama-sama, ya, supaya dapatkan satu konsensus di dalam menghadapi suatu masalah tersebut, ya, atau masalah pendidikan anak-anak ataupun mengenai masalah apa. Dialog itu sangat penting, ya. Jangan langsung coba tegur, ya, tetapi, ya, itu sama seperti bapak atau ibu kepada anak. Ya. Parent to child, ya. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari YouTube. Kalau kita mengakui kesalahan yang besar seperti bahasan ini, apakah tetap perlu disampaikan kalau akhirnya menimbulkan masalah besar? Apa lebih baik diam saja, rasanya seperti damai tapi gersang? Bagus sih pertanyaannya. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Memang dalam piramid komunikasi, ya, harus ada keterbukaan, openness and commitment, buka semua. Namun, ya, ada satu kutipan di dalam tulisan Ellen G. White, ya, dalam buku The Step to Christ, yang mengatakan ada dosa-dosa tertentu yang tidak perlu disampaikan, yang bisa menimbulkan akibat yang buruk, ya. Tetapi harus dikatakan langsung kepada Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya dibuka itu menyebabkan suatu suasana yang lebih jelek, yang lebih buruk, ya, maka lebih bagus berhubungan dengan Tuhan. Jadi dengan Tuhan damai, maka damai dan tidak perlu gersang lagi. Sudah akui Tuhan. Iya, betul. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Saya mau tanya Pendeta, saya punya suami, kalau saya ngomong tapi dia nggak pernah jawab, dia diam saja. Sudah lama menikah, kalau saya marah-marah dia juga diam, Pendeta. Gimana itu? Oh, ini dari Tangerang nih, Pendeta. Pertanyaan dari Tangerang. Gimana itu? Suaminya diam aja, dimarahin diam, diapain diam. Gimana itu, Pendeta? Tapi ingat, komunikasi yang mendiam itu, berdiam diri itu juga adalah komunikasi yang buruk. Oke. Jadi ada baiknya suami tidak marah, tidak bereaksi.
Jadi mungkin juga kalau Anda marah dan dia marah, maka terjadi puting beliung di dalam rumah tangga. Ya. Tetapi kalau suami diam, ya harus ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Pertama, ya memang wanita sering mengeluarkan 25.000 kata dalam sehari, sedangkan suami atau laki-laki itu 12.500 kata per hari. Dan 12.500 kata per hari itu sering sudah habis di kantor. Dia sudah katakan, jadi sampai di rumah dia sudah capek, tidak lagi ngomong. Jadi makanya istri ngomong, istri yang di rumah belum keluarkan itu 25.000. Jadi ngobrol. Jadi keluar banyak kayak metal liur. Kemudian Anda jadi suaminya jadi diam saja. Ya. Jadi kalau misalnya ada unek-unek yang memerlukan jawaban daripada sang suami, ya maka mungkin jangan Anda langsung ngomong-ngomong terus, mungkin harus dalam bentuk bertanya, ya. Kalau misalnya Anda bertanya, ya mungkin mulai dengan sesuatu perkara yang sederhana, ya. Misalnya minta jawab yang yes or no. Jangan bilang berganda ya. Iya, jadi yang sederhana dulu, ya yes or no. Ya, apakah setuju kalau saya beli ini? Ya, jadi ya atau tidak. Ya, kemudian akhirnya sesudah meningkat dari yes or no, langsung bagaimana pandanganmu? Ya, bagaimana pandangan sayang kalau ini? Jadi dalam bentuk pertanyaan. Tetapi kalau Anda ngomong terus, ya dia akan diam. Tetapi Anda harus dalam bentuk bertanya. Kasih kesempatan untuk dia menjawab. Berbicara, ya. Jadi makin lama akan meningkat lagi pengembangannya ini. Tetapi kalau diam, ya saya katakan masih lebih bagus daripada marah. Betul. Oke, terima kasih banyak Pendeta. Pertanyaan berikutnya dari Pontianak. Saya seorang suami yang sudah lama tidak komunikasi dengan istri karena perselingkuhan istri. Saya belajar mengampuni sampai hari ini, tetapi belum ada perubahan. Hidup kami terpisah, saya tinggal sendiri, istri juga di tempat lain, anak-anak di tempat lain bersama mertua. Saya siapkan satu rumah buat istri untuk bekerja sebagai seorang pegawai negeri di daerah tersebut. Tetapi rumah tersebut dijadikan hotel tempat datangnya laki-laki. Peristiwa ini sudah berjalan sampai 8 tahun. Kadang saya secara pribadi mau ambil langkah untuk ceraikan, tapi ingat firman Tuhan yang mengajarkan tidak boleh bercerai. Ingat anak-anak yang masih kecil. Saya harus menahan diri dengan keadaan ini. Peristiwa ini membuat sedih hati orang tuaku dan keluarga besarku. Apakah kita boleh meninggalkan istri yang demikian dan menikah lagi? Berpikir suatu saat tidak ada yang merawat dan mengurus saya. Mohon Pendeta. Cukup pelik ini pertanyaan. Kasihan sekali. Iya. Kasihan sekali. Ini berat sekali. Namun saya harus mengucapkan selamat kepada Anda, ya, oleh sebab Anda siap mengampuni, ya. Kemudian Anda justru memberikan tempat untuk istri, ya. Jadi ini adalah sesuatu tindakan yang terpuji, ya. Namun kalau Anda mengampuni, ya, dengan sepenuhnya, maka Anda jangan tinggal terpisah daripada istri, ya. Kedengarannya ya ada kecenderungan ada orang yang mungkin mempunyai suatu kelemahan tertentu di dalam masalah seksual sehingga memerlukan selalu menghendaki suatu hubungan, ya. Jadi untuk itu maka pencobaan itu bisa lebih besar kalau misalnya terpisah daripada suami, ya. Jadi demikian kalau Anda mengampuni, biarlah tetap bersama-sama dengan dia, ya. Dan kemudian dengan anak juga, oleh sebab anak-anak kan memerlukan mertua ini anaknya. Ya, anak-anak kan memerlukan mama juga, anak-anak memerlukan akan papa, ya. Jadi
berbicara secara terus terang dengan istri, ya, yang menunjukkan, ya, sampai Anda menunjukkan kesediaan untuk mengampuni, tetapi jangan sampai ini terulang kembali, ya. Kalau seandainya itu terjadi kembali, ya, maka sebetulnya oleh sebab salah satu sudah melanggar sumpah perkawinan, maka cerai itu dapat bisa diterima secara alkitabiah, tetapi kalau memang itu jelas dan diakui, ya, jadi harus ada pengakuan, ya, yang jelas. Sebab bukan hanya dengar, kadang-kadang juga itu hanya perselingkuhan itu, ya, itu hanya rumor saja, ya. Kalau hanya sekedar rumor itu tidak bisa, tetapi kalau sudah memang jelas, ya, dengan siapa artinya pelanggaran itu, ya, maka dengan dan diketahui oleh pendeta dan sebagainya, ya, bahwa berita itu bukan hanya rumors, ya, maka, ya, sudah boleh disetujui untuk suatu perceraian, ya, dan dia bisa nikah lagi kembali, dan masing-masing bisa menikah kembali, ya. Namun kembali itu bukanlah suatu solusi yang terbaik, ya. Perceraian bukanlah suatu solusi, ya, sebab banyak lagi masalah yang terjadi akibat perceraian, anak-anak dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa perceraian itu is never the solution untuk suatu problema keluarga. Sebab bukan saja suami istri akan menderita, tapi anak-anak. Kalau ini saya lihat anak-anak sudah dibawa ke mertua, sudah sudah lebih kasihan juga anak-anak jadi terbengkalai. Ya, jadi kita anjurkan supaya tetap di dalam rumah tangga saling tetap mengampuni, ya, supaya bisa dipersatukan kembali, ya, dan dengan pertolongan Tuhan kelemahan-kelemahan itu dapat diatasi. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Waktu kita sudah habis. Ya, 90 menit tidak terasa, ya. 1,5 jam program ini telah berlangsung. Jadi silakan pendeta dan ibu pendeta untuk closing statement untuk episode kali ini. Silakan. Tidak ada satu rumah tangga yang tanpa masalah. Ya. Tidak ada rumah tangga yang sempurna di mana tidak ada cacat dan celah. Namun suami istri harus selalu siap untuk mengampuni. Sebab kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi kasih itu menutupi segala kesalahan, siap untuk mengampuni. Kalau kita tidak bisa untuk mengampuni, pandanglah kepada Yesus yang sudah mengampuni Anda. Amin. Dan kalau kita sudah memandang kepada Yesus, ya, yang telah mengampuni kita yang tidak layak untuk diampuni, maka kita pun akan siap mengampuni orang yang tidak layak untuk diampuni. Dan mungkin itu adalah pasangan Anda, mungkin adalah anak Anda, mungkin juga mertua Anda, siapa atau saja, ipar dan sebagainya. Anda akan siap ampuni dengan kuasa Tuhan. Ingatlah, bahwa kita tidak mengampuni, itu kita jadi budak dari orang itu. Sampai kemana-mana pun kita pergi, kita akan selalu dikejar-kejar, ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Dan hanya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengampuni. Ya, kesehatan kita terganggu kalau tidak mengampuni. Tapi kita punya berkat yang banyak kalau kita mengampuni. Kalau begitu, mengapa kita tidak mengampuni? Sampai 490 kali pengampunan yang tidak terbatas. Amin. Terima kasih banyak atas kesimpulannya. Kami undang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa penutup. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur oleh sebab kami punya Tuhan yang menjadi pencipta, penebus, dan pemelihara kami sekalian. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengampuni segala dosa kami. Bila masing-masing kami dapat selalu memandang kepada Tuhan, dengan demikian kami pun boleh siap mengampuni orang lain. Dan berkati semua pemirsa dengan tantangan di rumah tangga masing-masing, supaya semuanya boleh datang kepada Yesus, di mana ada kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Sampai jumpa lagi Senin depan. Bye. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Dah.
sekedar mengingatkan kita semua bahwa Obsesi Hati akan hadir secara langsung dari Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan diikuti dengan pembahasan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa kirimkan. Dan pada hari Selasa, kita akan mengikuti juga acara secara langsung berjudul Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Jadi tetap saksikan acara-acara yang menarik dari Hope Channel Indonesia yang disiarkan secara langsung dari studio di Jakarta. Demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara sebagai narasumber kita, dan juga kepada seluruh tim Hope Channel Indonesia yang sudah bekerja keras untuk bisa mewujudkan dan juga memberi kelancaran bagi acara dan program ini. Dan terlebih juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari juru bahasa isyarat yang tergabung dalam Unspoken Ministry. Kiranya Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami dari The Unspoken Ministry. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampo Sitorus. Tuhan memberkati kita.